Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah sholat zuhur yang kami muliakan, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah, melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti kita semua kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah tangga kita Allah jadikan rumah tangga dan sakinah, mawaddah warahmah, bahagia kita berkekalan sampai ke surganya Allah Ta'ala. Anak-anak kita Allah jadikan anak-anak yang soleh lagi solehah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam satu hadis yang diriwayatkan sahabat nan mulia Abdullah bin Abbas, Nabi Muhammad SAW bersabda, arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiyalahunna khairat dunya wal akhirah. Ada 4 hal kata Nabi, apabila 4 itu ada pada seorang hamba, seorang manusia, maka Allah pastikan dia bahagia. Bahagianya tak hanya di dunia, tapi sampai nanti di yaumil kiamah Allah masukkan dia ke dalam surga. Ada 4 hal, kalau 4 itu dimiliki seorang manusia, dia akan bahagia tak hanya di dunia, tapi sampai nanti di yaumil kiamah. Apa saja yang 4 itu? Kata Nabi Muhammad SAW, yang pertama, qalban syakira. Ketika dia punya hati, hatinya banyak bersyukur. Yang kedua kata Nabi, walisanan dzakira. Kalau dia atau di saat dia punya lisan, lisannya itu banyak berzikir. Yang ketiga kata Nabi, wa badanan alal bala'i sabira. Badan diri yang bersabar di saat mendapatkan musibah ujian. Yang keempat, wa zaujatan la tabghihi huban fi nafsiha wa maliha. Seorang istri yang tidak menginginkan suaminya berdosa, baik karena dirinya ataupun karena hartanya. Supaya Bapak Ibu mudah mengingat, kami sederhanakan 4 kunci bahagia itu. Yang pertama, perbanyak syukur. Kunci bahagia nomor 2, perbanyak zikir. Yang ketiga, perbanyak sabar. Yang keempat, sederhananya lebih kurang pandai-pandai memilih pasangan hidup. Kalau nak bahagia, yang pertama, jadilah orang yang pandai bersyukur. Bapak Ibu yang kami muliakan, orang kalau dia bersyukur, pandai bersyukur, dia pasti akan bahagia. Tapi kalau dia tak pandai bersyukur, dia pasti tak akan bahagia, karena nanti ujung-ujungnya dia akan banyak mengeluh. Sederhananya Bapak Ibu, semakin kurang syukurmu, semakin banyak keluhmu. Semakin banyak keluhmu, semakin iri hatimu. Semakin iri hatimu, semakin habislah amalmu. Semakin kurang syukurmu, semakin banyak keluhmu. Semakin banyak keluhmu, semakin iri hatimu. Semakin iri hatimu, semakin habis amalmu. Bapak Ibu yang kami muliakan, jangan pernah membandingkan kebahagiaan diri dengan melihat kenikmatan yang ada pada orang. Jangan pernah membandingkan kebahagiaan diri dengan melihat kenikmatan yang ada pada orang lain. Terkadang kita melihat kalau kita punya kawan, dia jabatannya tinggi, kata kita dia pasti bahagia. Di saat kita melihat saudara kita hartanya banyak, pasti dia bahagia. Bapak Ibu dimuliakan Allah, pastikah orang punya jabatan tinggi dia bahagia? Bisa jadi, tapi tidak pasti. Pastikah orang punya harta banyak dia bahagia? Bisa jadi, tapi tidak pasti. Popularitas menjamin orang bahagia? Tidak juga menjamin.
Orang followernya banyak, pengikutnya banyak, pasti dia bahagia? Belum tentu. 90-an kalau saya tak salah ada satu grup band namanya Nirvana. 3 cuman personilnya, 2 gitaris, 1 lagi drummernya. Vokalisnya itu namanya kalau saya tak salah Kurt Cobain. Terkenal. Pengikutnya hari ini dikenal dengan anak-anak underground. Masih dinyanyikan lagunya sama anak-anak muda. Pada akhirnya Kurt Cobain ini, saya baca biografinya, diambilnya pistol lalu ditaruhnya di kepalanya. Kalau bahasa Ocunya, I hate myself and I wanna die. Aku benci pada diriku dan aku mau mati. Dan tembaknya kepalanya, mati. Ternyata popularitas tidak menjamin orang bahagia. Jabatan menjamin orang bahagia? Enggak juga. Kalaulah jabatan yang tinggi menjamin orang bahagia, maka tentu Fir'aun yang paling bahagia. Hampir seluruh Afrika Utara di bawah genggaman Fir'aun, tapi dia tidak bahagia. Qarun banyak hartanya, saking kayanya Qarun, Bapak Ibu. Saya sudah pergi ke kampung Qarun itu. Kampung Qarun itu hari ini namanya Wadi Qarun. Kampung yang dahulunya subur makmur, lalu kemudian dibenamkan Allah Ta'ala. Fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Kami tenggelamkan dirinya dan harta-hartanya ke dalam bumi. Wa makana minal muntasirin. Selamanya Qarun tak akan ditolong Allah Ta'ala. Qarun di Mesir, kita di Pekanbaru bangun rumah, gali sumur, dapat periuk isinya emas, intan, berlian. Harta siapa yang kita sebut itu, Pak? Harta itu kita sebut harta Qarun, kaya Qarun. Tapi Al-Quran menceritakan sepertiga isi Al-Quran itu kan kisah. Maka kisah-kisah Al-Quran menyebutkan Fir'aun punya jabatan tinggi, tak bahagia. Qarun punya harta yang banyak, tak bahagia. Yang menjamin orang bahagia itu kapan? Kalau dia pandai bersyukur. Makanya jangan pernah membandingkan kebahagiaan diri dengan melihat kenikmatan yang ada pada orang. Saya tutup dengan cerita pendek. Kawan saya satu, dari sisi ekonomi sangat di bawah sekali, bukan susah lagi, susah pakai shin nyebutnya, Pak. Yang satu lagi di atas rata-rata, kaya sekaya-kayanya. Bayangkan Bapak Ibu, jalan-jalannya tak main Pulau Cinta, tak main lagi Haro, jalan-jalannya Maldives, Phuket, Thailand dan seterusnya. Kata kawan saya yang miskin, bro ya, enak kawan kita itu ya, duit banyak, harta bersera, rumah di Pekanbaru 3, tingkat 3 semuanya rumahnya, kaya dia, alhamdulillah. Kata kawan saya yang miskin, enak ya kawan kita ini. Kawan saya yang kaya ini curhat pula sama saya, Don, ya enak kawan kita itu ya, enaknya di mana? Anaknya banyak. Saya sampai hari ini Bapak Ibu yang kaya nih 12 tahun menikah belum punya anak. Dan ternyata dia tidak merasa bahagia sekalipun hartanya banyak. Kita dalam keadaan tak ada, diada-adakan agar bisa balik kampung. Saking senangnya hati balik kampung di hari Lebaran. Kawan saya yang kaya ini tidak berani balik kampung di hari Lebaran. Dia baru balik kampung kapan? Di saat orang sibuk bekerja. Kenapa dia tak mau pulang kampung di hari Lebaran? Tak tahan dengan pertanyaan muka belakang, kiri dan kanan. Kok belum juga punya anak? Apa masalah? Ternyata dia tertekan dia ketika itu. Akhirnya dia curhatnya begitu. Yang ini mengatakan yang miskin enak kawan kita yang kaya. Yang kaya pun mengatakan enak kawan kita yang miskin itu ya dong. Kok enak? Anaknya banyak. Setiap bersin lahir anak satu. Setiap bersin lahir anak satu. Saking mudahnya mendapatkan anak, ini 12 tahun tak punya anak. Makanya kita katakan jangan pernah membandingkan kebahagiaan diri dengan melihat kenikmatan yang ada pada orang lain. Kata kita rumah kita yang sempit walaupun tipenya 45, rumah kita yang kata kita sempit itu idaman orang-orang yang hari ini masih tinggal di kontrakan. Kontrakan kita yang kecil itu idaman orang-orang yang hari ini masih tinggal di bawah kolong jembatan. Mobil kita yang kata kita buruk itu idaman orang-orang yang masih punya motor. Tengok Pak, Idul Fitri orang balik kampung, anak 2 di depan, anak 2 di belakang, tambah istri 1, tambah lagi kita, sehingga dilintangkan ada kayu 2 untuk supaya bisa bawa barang-barang.
mobil kita yang buruk, yang butut kata kita, idaman orang yang masih punya motor. Motor kita yang kata kita jelek, idaman orang-orang yang masih punya sepeda. Maka jangan terlalu banyak mengeluh. Kalau banyak mengeluh nanti kita kurang bersyukur. Kita mengeluh, cakap kita tak didengar orang. Orang tak punya mulut, tak bisa bersuara untuk bercakap. Kita hari ini mengeluh tak bisa beli sepatu. Orang tak punya kaki sama sekali. Makanya Allah sudah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, aku kan beri kamu nikmat, aku kan bahagiakan kamu. Tapi kalau kamu tak bersyukur, bukan bahagia yang aku beri, justru azab beserta siksa. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, semoga Allah anugerahkan kepada kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Salah satu kunci bahagia kata Nabi yaitu pandai bersyukur. Allah mampukan kita menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur, sehingga kita tidak lagi mengeluh. Dengan syukur yang Allah, rasa syukur yang Allah titipkan di dalam hati kita, pada akhirnya Allah sayang kepada kita. Kalau Allah sayang kepada kita, siapa yang dapat Allah, dapatlah segalanya. Tapi kalau Allah tidak kita dapatkan, maka kita tidak akan dapat apa-apa. Pada akhirnya kita bermohon kepada Allah. Bahagia dunia Allah anugerahkan untuk kita semua. Di yaumil kiamah Allah kumpulkan kita dalam surganya nan mulia. Amin ya rabbal alamin. 3 yang tersisa, panjang umur sehat badan, nanti akan kita sempurnakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.